Ya, halo selamat pagi Smart Listener. Apa kabar Anda untuk hari ini? Senang sekali di hari Kamis seperti biasanya kami hadir dalam program Makassar Insight dengan membahas berbagai topik menarik ya yang kami juga menghadirkan untuk hari ini narasumber terkait dengan topik pembahasan yang nantinya akan kita bicarakan bersama. Dan Smart Listener, untuk hari ini tema kita adalah BLT BBM apakah sudah tepat? Nah, ini seru nih kalau kita ngomongin soal BLT, kita ngomongin soal BBM, ini adalah isu yang masih hangat-hangatnya ya. Kalau gorengan tuh hangat-hangat enak untuk dimakan nih. Kalau hangat, kalau panas enak untuk disajikan. Sama seperti dengan kedua isu yang akan kami hadirkan saat ini di studio Smart FM. Dan tentu saja kami juga menghadirkan dua narasumber yang sangat berkompeten untuk membahas, kita akan membahas bersama terkait tema kita untuk hari ini. Hari ini kami akan menghadirkan narasumber kita yang pertama adalah Bapak Andi Rahmat Mapatoba STPMSI. Beliau selaku Kabid Pengendalian Bantuan dan juga Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar. Dan nantinya juga kami akan terhubung via telepon bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar yaitu Andi Hadi Ibrahim Baso. Nah, Smart Listener, tadi mengenai tema kita, menurut pengamat ekonomi ini menilai memang pemberian BLT ini tidak akan cukup menyembuhkan penderitaan. Iya, karena penderitaan itu akan selalu ada nih. Melainkan ini mungkin hanya akan menurunkan intensitas aja. Itu pun juga tidak dalam waktu yang lama. Dan tentunya kenaikan BBM ini berdampak pada penurunan produksi maupun kenaikan bahan baku. Jadi dampaknya memang banyak sekali pada penurunan volume penjualan dan lain sebagainya. Ini kalau kita ngomongin soal BBM udah deh untuk penurunan dan juga dampaknya udah kemana-mana tentunya. Nah, selain itu kebijakan ada juga nih isu untuk kebijakan pajak yang akan memberatkan masyarakat. Tapi untuk kali ini kita nggak ngomongin soal itu karena semuanya saling terkait, BBM, pajak dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk menyembuhkan ini kita memerlukan kebijakan dan juga regulasi yang lebih proaktif. Nah, kalau gitu langsung aja deh daripada kita ngomong nih, langsung aja kita ke Bapak Rahmat nih yang sudah hadir di studio. Terlebih dahulu kita mau sapa terlebih dahulu. Hai, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Pri. Menjelang siang ya. Ya, sudah menjelang siang. Terima kasih sudah hadir di studio Smart FM hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana kabar? Tepat waktu. Tepat waktu. Gimana tadi, nggak macet Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tapi sepertinya nanti akan bakal macet nih katanya isunya. Akan ada terjadi lagi pergerakan nih. Mudah-mudahan imbasnya tidak. Tidak. Yang kami lalui nanti. Iya, memang kalau kita ngomongin soal BLT ini seru sekali ini Ya, Pak ya. ya. Iya, BLT ini sekarang untuk namanya sendiri ini udah macam-macam nih, ada pembagiannya. Kalau sekarang sih sebutannya BSU ya, bantuan subsidi upah. Ya. Iya, atau mungkin boleh dijelasin Pak gimana? Ya, seperti apa? Begini Mbak Pris, saya kira memang ekses dari penyesuaian harga BBM ini yang saya kira memang kebijakan yang sangat pelik yang pemerintah kita saat ini gelontorkan dengan besaran subsidi yang sudah hampir menyentuh di atas 500 triliun. Olehnya itu pemerintah pusat memang mengambil beberapa kebijakan terkait dengan penyelesaian harga BBM ini. Antara lain yang pertama itu bantuan langsung tunai BLT BBM ini khusus untuk masyarakat yang notabene berada di garis kemiskinan ke bawah. BLT BBM ini khusus untuk kita di Kota Makassar, ada besaran penerimanya itu keluarga penerima manfaat ada 40.298 keluarga. Ini tersebar di 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kebijakan yang kedua yang diambil pemerintah adalah bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja yang notabene menerima upah di bawah 3.500.000 per bulan. Dan yang ketiga itu ada bantuan subsidi untuk transportasi umum, UMKM, dan kalau saya tidak salah nelayan. Ini besaran penganggarannya itu dialokasikan melalui APBD Kabupaten Kota yang besarannya 2% dari total alokasi dana alokasi umum ataupun dana bagi hasil yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke
daerah. Itu 3 kebijakannya Mbak Pris. Olehnya itu kami dari Dinas Sosial menganut yang kebijakan pertama tadi, bantuan langsung tunai yang besarannya itu 300.000 untuk periode September dan Oktober. Jadi kalau untuk per bulannya itu periode September 150.000, untuk 2 bulan berarti kan 300.000. Ditambah lagi dengan bantuan sembako ada 200.000. Jadi besaran KPM menerima keluarga penerima manfaat untuk kali ini melalui PT Pos Indonesia, karena undangan ini diberikan kepada KPM melalui PT Pos dan kita di Kota Makassar memanfaatkan bantuan ini untuk disalurkan kepada KPM melalui RT RW dan beberapa memang pekerja-pekerja sosial yang ada di bawah. Jadi besaran yang diterima untuk keluarga penerima manfaat untuk periode September sampai Oktober ini itu besarannya 500.000 plus tadi yang tadi sampaikan 500.000 ini di dalamnya ada bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako besarnya besarnya itu 200.000. Dan kalau menurut informasi dari pemerintah pusat, bantuan langsung tunai BBM ini digelontorkan sampai Desember nantinya. Jadi kita menunggu lagi untuk periode November dan Desember setelah ini tersalurkan untuk periode September dan Oktober. Dan menurut target daripada PT Pos akan menargetkan ini bisa rampung paling tidak hari inilah. Jadi memang kami harapkan memang kepada keluarga penerima manfaat yang notabene sudah mendapat undangan dari PT Pos untuk mencairkan BLT-nya dipersegerakan dengan membawa KTP dan KK-nya masing-masing. Okay. Berarti untuk penerima BLT kali ini datanya sama ya dengan penerima yang lalu? Saya kira ini fluktuatif ya Mbak Pris, karena memang ini data kami terima melalui PT Pos itu lewat dari Kemensos, Kementerian Sosial. Ini rujukannya adalah data terpadu kesejahteraan sosial, DTKS kita, karena yang keluarkan DTKS ini kan melalui juga Kemensos, Kementerian Sosial. Jadi Kemensos lah yang menentukan siapa yang penerima BLT kita, khusus untuk penerima 40.289. Jadi kalau kita merujuk DTKS kita untuk di Kota Makassar, ada 153.000 keluarga. Artinya apa? Masih ada hampir tiga keluarga KPM kita yang notabene masuk dalam DTKS ini belum masuk dalam keluarga penerima manfaat BLT BBM ini. Itu yang terjadi sekarang. Oke, jadi masih banyak yang belum terdata sebenarnya ya, berarti ya? Dia terdata, tapi dia belum masuk di dalam keluarga penerima manfaat untuk penerima BLT ini. Oke, karena di sini untuk BSU sendiri bantuan subsidi upah ini pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah nih untuk pemberiannya ya. Berarti mungkin yang dulu-dulu untuk pemberian BLT itu kan tidak ada belum ada syarat ya, seperti sekarang ini ada 3,5. Kalau dulu ada syarat tertentu juga nggak sih Pak? Kalau untuk BSU ini saya tidak terlalu masuk ke dalam BSU ya Mbak Pris, karena BSU ini masuk di ranah Kementerian Ketenagakerjaan, bukan di ranah Kementerian Sosial. Baik. Karena itu tadi yang saya sampaikan, kebijakan ini pun yang saya sampaikan tadi, 3 kebijakan yang disampaikan pemerintah, itu yang tadi saya sampaikan, ada kementerian-kementerian teknis memang yang langsung masuk di situ. Khusus untuk BLT BBM ini adalah leading daripada Kementerian Sosial. Oke, jadi ini ada terbagi ya untuk BLT-nya sendiri. Iya, saya juga baru tahu nih banyak ada BSU, ada BLT BBM. Karena memang kalau kita ngomongin soal BBM ini sekarang memang lagi ribut-ribut BBM naik. Memang banyak banyak sisi yang dirugikan karena dengan kenaikan BBM semua harga-harga juga jadinya ikutan naik ini. Nah, kalau untuk syarat sendiri untuk penerimaan BLT ini apa aja sih Pak sebenarnya? Saya kira memang para pemirsa sekalian untuk diketahui memang data kemiskinan kita kan sekarang sudah ada. Kalau tadi yang saya sampaikan ada 400.000 lebih jiwa untuk DTKS kita sekarang, data terpadu kesejahteraan kita sekarang. Di DTKS kita ini memuat penduduk kita yang pertama itu rentan miskin, yang kedua miskin, dan yang ketiga sangat miskin. Ini terhimpun semua dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Memang dalam waktu dekat ini kita dari Dinas Sosial Kota Makassar akan melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial kita ini.
bagaimana teknis untuk memverifikasi dan validasi data ini? Ini berdasarkan Kepmensos 105 itu, kita melakukan dari level paling bawah dulu di tingkat kelurahan, yang namanya melakukan musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan ini melibatkan beberapa unsur di dalamnya terkait dengan RT RW. RT RW kan juga termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perangkat kelurahan itu sendiri. Dan akan dihadiri juga mungkin nanti terkait dengan perwakilan dari dinas sosial. Di DTKS inilah nanti kita akan buka DTKS Kelurahan A, data terpadu kesejahteraan sosial Kelurahan A. Di sini kita verifikasi dan validasi keluarga KPM yang ada di DTKS Kelurahan A ini. Apakah di DTKS Kelurahan A ini dengan nama si A masih layakkah masuk dalam DTKS atau sudah tidak layak? Setelah didiskusikan di musyawarah kelurahan ini, umpamanya dia sudah tidak layak, kita coret, kita usul. Kalau yang ini yang masih layak, kita pertahankan. Tapi kalau memang masih ada yang usulan baru daripada masyarakat yang melalui musyawarah kelurahan itu, usulan baru itu bisa dimasukkan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah kelurahan itu. Hasil musyawarah kelurahan nanti yang di 153 kelurahan ini semua dihimpun oleh dinas sosial. Dihimpun dan kita usulkan ke Kementerian Sosial, karena yang mengeluarkan DTKS ini semua hasilnya itu dari Kementerian Sosial. Kita usulkan verifikasi dan validasi terakhir itu nanti ada di Kementerian Sosial. Hasilnya itulah yang menjadi DTKS resmi khusus untuk Kota Makassar setelah diverifikasi dan divalidasi dan diumumkan nanti oleh Kementerian Sosial bahwa ini DTKS Kota Makassar yang menjadi rujukan sekarang berdasarkan hasil musyawarah kelurahan Kota Makassar yang telah diusulkan. Itu prosesnya. Jadi kalau warga masyarakat sekarang mungkin masih mempertanyakan kenapa saya ini tidak mendapatkan bantuan karena posisi saya sekarang, kemungkinan saja warga itu tidak terdaftar di DTKS karena salah satu persyaratannya itu adalah itu harus terdaftar di DTKS. Iya, itu Mbak Pris. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu mungkin Pak cara untuk mendaftar, atau mungkin ada persyaratan ataukah mungkin ada persyaratan khusus atau spesial mungkin untuk bisa menerima BLT? Tidak. Tadi yang saya sampaikan kan karena ini paling tidak harus terdaftar warga kita dulu di DTKS. Yang pertama adalah warga dulu ya. Terdaftar dulu di daftar terpadu kesejahteraan sosial. Bagaimana kita bisa terdaftar itu tadi untuk masuk ke musyawarah kelurahan? Kita bisa mengajukan diri kita sendiri ataukah diajukan melalui RT RW ataukah kita datang langsung ke kelurahan mengajukan saya atas nama si A mau mendaftar dan diikutkan nanti masuk diusulkan di DTKS. Persyaratannya apa aja tuh Pak? Bawa KTP dengan kakak aja, KTP dengan kakak aja di kelurahan itu. Karena memang keluaran kan sifatnya kita di kabupaten kota kan pengusulan. Karena keluarannya DTKS nanti ini kan kita usulkan semua ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial lah yang mengolah kembali dan memverifikasi dan memvalidasi lagi kembali usulan ini. Yang keluarannya nanti adalah DTKS resmi Kota Makassar. Begitu Mbak Pris. Saya pikir kalau misalkan ada keluarga, apa sih sebutannya, keluarga miskin ya, keluarga penerima manfaat ya, itu dilihat nggak sih berapa total gaji yang dia dapat per bulan untuk bisa mendapatkan ini? Karena mostly kebanyakan ini yang sekarang penerima yang terjadi adalah dia termasuk keluarga yang mampu sebenarnya, tapi tetap menerima BLT. Sementara ada yang tidak mampu, mereka tidak menerima. Mungkin ya itu tadi, mungkin ada ketidaktahuan dari masyarakat bagaimana caranya untuk dia mendaftar, ataukah mungkin pada saat pendaftaran adakah data di situ yang secara terperinci menyebutkan berapa penghasilan per bulan? Saya kira begini Mbak Pris. Untuk mengkategorikan miskin, karena kan ini masuk nanti dalam variabel khas kita. Untuk mengkategorikan kita miskin itu atau warga miskin, paling tidak variabel yang paling rendahnya itu, variabel yang bisa mengukur tingkat itu adalah kalau ada tetangga kita paling tidak 5 samping kiri kanan kita, depan belakangnya juga 5 tetangganya kita mengatakan bahwa warga itu miskin, sudah pasti miskin itu. Karena apa? Tetangga kita inilah yang melihat keadaan kita hari-harinya. Tetangga kita inilah yang melihat bagaimana konsep
pergaulan kita sehari-harinya, bagaimana konsep kebutuhan kita sehari-harinya. Jadi kalau ada hal yang seperti begitu, dan ini kita mungkin akan tuangkan nanti dalam variabel ini itu pasti sudah dikategorikan miskin. Kalau sudah ada paling tidak 10 orang yang mengatakan kita, wah sudah layak memang dikatakan miskin itu. Saya contohnya, tetangga aku sampai betul-betul itu para biar makan sehari-hari saya susah. Untuk beli sayur saja, beli ikan setiap hari di depan rumahnya tidak pernah kita lihat. Pasti sudah bisa dikategorikan itu sebagai penduduk mungkin yang kategori miskin. Itu dapat dilihat memang keadaan sehari-harinya. Tapi itu tadi yang saya sampaikan, jangan memaksimalkan diri kita untuk terdaftar di DTKS. Karena memang rujukan daripada Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan itu melalui APBN, karena berdasarkan Undang-Undang 13 2011 terkait dengan penanganan fakir miskin itu, sumber data yang digunakan oleh kementerian lembaga dalam rangka pengelolaan kemiskinan, satu data itu melalui data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Olehnya itu manfaatkan memang muskel dalam waktu dekat ini kepada memang warga kita yang notabene merasa dirinya di bawah garis kemiskinan, dimanfaatkan dan daftarkan diri segera untuk bisa masuk di DTKS. Oke, ini kan sudah untuk BLT tahap pertama mungkin ini ya? Ya. Akan cair bulan September ini. Sudah cair. Sudah dan cair. Target dari PT Pos Pak Pris hari ini tanggal 15 bisa selesai semua lah. Bisa selesai semua. Iya. Berarti sekarang yang belum terdaftar misalkan, oh ini udah ada terus saya mau daftar. Untuk periode ini berarti belum bisa dapat ya kalau yang baru-baru aja daftar nih Pak. Kalau misalkan mau daftar. Iya. Teknisnya kan kita belum mengadakan muskel nih. Musyawarah kelurahan ini kan kita belum adakan. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita ada. Dan untuk pengelolaan dan memverifikasi DTKS itu kan ada sedikit, ada beberapa tahapan yang mesti kita lalui sampai di Kementerian Sosial. Dan saya kira ini memang mudah-mudahan bisa rampung untuk tahun inilah. Oke. Iya. Baik, nanti kita akan ngobrol juga mengenai kenapa begitu banyak sekali terjadi juga permasalahan, banyak yang menerima yang sebenarnya tidak bisa menerima. Terjadi kesalahan di mana nih sebenarnya? Kami akan segera kembali, Smart Listener, tetap terus di Makassar Insight sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Makassar Insight, Smart Listener, masih dengan narasumber kita di hari ini Bapak Rahmat Mapatoba SSTP MSI, beliau Kabid Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar. Masih terkait dengan BLT yang memiliki 1001 masalah. Banyak sekali permasalahannya, ada beberapa pihak yang merasa sangat terbantu, bahkan ada yang merasa bahwa wah kok saya adalah warga yang tidak mampu tapi saya juga tidak dapat gitu. Jadi permasalahannya memang banyak sekali. Apakah ini tepat sasaran atau tidak, nanti juga kita akan bahas bersama. Kita mulai dulu dari penerima dari BLT ini yang tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai. Ini apakah kalau boleh dijelaskan ini kekacauannya ini terjadi di mana ini, miss-nya ini? Sekira Mbak Pris, hiruk pikuk terkait dengan yang namanya bantuan itu pasti ada. Dan ini pasti terjadi bukan saja di Makassar, dan kita lihat hampir tiap hari di media itu terjadi di kabupaten kota yang ada di negara kita sekarang ini. Sekarang ini memang tadi yang saya sudah sampaikan, data penerima ini kita sudah terima sekarang. Data penerima BLT ini khusus dari Kota Makassar melalui PT Pos itu tadi dengan jumlah 40.298 KPM tadi yang saya sampaikan. Seluruh undangan ini sudah tahap pendistribusian melalui kecamatan yang ditindaklanjuti ke kelurahan, dan kelurahan meneruskan ke RT RW, dan RT RW ini menindaklanjuti ke keluarga penerima manfaat yang notabene sudah ada undangannya. Jadi semua data ini adalah data bersumber dari pusat dengan besaran tadi yang saya sampaikan 40.298 KPM. Menurut target PT Pos, Mbak Pris, hari ini merupakan target akhir pencairan. Dan mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan target lah. Dan kami dari Dinas Sosial senantiasa memang mengupdate terus pencairan anggaran ini, pencairan dana ini yang disalurkan oleh PT Pos di masing-masing unit yang ada di Kota Makassar. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung begitu Mbak. Oke, baik. Nah,
Pak Rahmat, kita juga saat ini sudah tersambung ya. Iya, kita sudah tersambung dengan Bapak Andi Hadi Ibrahim Baso. Ini beliau adalah anggota DPRD Kota Makassar. Kita ingin menanyakan terkait sebenarnya lebih baik mana sih pemberian BLT atau subsidi BBM aja gitu ya. Karena ini kan subsidi terkait dengan BLT yang terkait juga dengan BBM ya. Oke, baik, kita sudah tersambung. Kita akan menyapa terlebih dulu. Hai Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, lagi sibuk nggak nih Pak? Ya, lagi ngurus masyarakat dan umat. Waduh, luar biasa sekali lagi. Sibuk urus masyarakat nih Pak ya. Oke, Pak, tadi ini kita ngomongin soal BLT BBM yang sekarang ini sudah sementara disalurkan kepada masyarakat. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah tepat ini? Lebih baik mana nih, pemberian BLT atau subsidi BBM aja Pak? Yang pertama, saya mengucapkan prihatin terhadap kenaikan BBM. Ya. Hati-hati pemerintah yang zolim terhadap rakyatnya. Itu yang pertama. Ya. Di tengah kepedihan masyarakat, ya, pemerintah tidak pro rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, BLT bukan solusi, tapi menambah masalah nantinya. Ya, saya lebih memilih subsidi BBM karena itu semuanya akan kena. Ya, berdampak luas dibandingkan BLT yang bikin ribut masyarakat yang kami disusahi nanti akhirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jangan sampai nanti ini menjadi lagi perkelahian di bawah. Kalau pendataan yang tidak bagus, musyawarah kelurahan saja belum ada sampai sekarang. Ya, nah, kemiskinan malah bertambah bukan malah berkurang. Ya. Itu ya yang saya mau sampaikan. Kalau disuruh milih, ya milih subsidi dibandingkan BLT itu yang nanti akhirnya ribut lagi. Mending subsidi ya Pak ya daripada BLT ya. Jadi kalau menurut Pak Hadi sendiri untuk BLT ini tidak tepat sasaran Pak? Enggak tepat sasaran. Musyawarah kelurahan saja untuk mengetahui siapa yang miskin, siapa yang tidak, itu belum dilakukan di Kota Makassar. Oke, kalau menurut Bapak sendiri sebaiknya pemerintah harus bagaimana Pak menyikapi ini? Pemerintah jangan mengambil ini sebagai langkah untuk mengincar daripada demo-demo yang selama ini yang masif. Itu yang barangkali perlu diketahui. Jangan sampai ya ini cuma ya untuk membujuk rayu rakyat dengan alasan BLT ya. 1-2 kali mungkin cair, yang ketiga kalinya susah. Biasanya ketiga kali agak susah nih Pak. Kita tanya dulu nih. Itu gimana Pak? Saja sampai sekarang masyarakat masih susah untuk mengakses. Oke, ini kebetulan ada Pak Rahmat juga nih dari Dinas Sosial yang menyalurkan BLT. Emang agak susah untuk menyalurkan BLT Pak Rahmat? Saya kira begini Mbak Pris, kebijakannya ini kan kebijakan pusat. Kami di tingkat kabupaten kota melaksanakan kebijakan ini. Khusus untuk sampai kapan ini BLT berjalan, belum ada informasi resmi yang terkait. Namun terkait update khusus untuk BLT BBM ini, khusus untuk tahun 2022 ini sampai dengan bulan Desember. Apakah selanjutnya ini berjalan atau tidak? Sementara mungkin kami menunggu update informasi, update data dari pusat. Kami pada prinsipnya untuk di tingkat kabupaten kota menjalankan apa yang menjadi kebijakan pusat. Oke, nah itu dia tadi Pak untuk pemberian katanya BLT yang biasanya macet ya. Pak Hadi. Nah kalau menurut Pak Hadi sendiri sebaiknya untuk pemberian BLT ini seperti apa sih Pak? Sebaiknya begini, untuk dinas kota dan provinsi di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, ya mengadakan itu tadi yang pertama pendataan ulang. Karena bukan warga kita ini semakin sejahtera dengan adanya COVID, lalu naiknya BBM, semakin banyak orang-orang miskin, ya. Ya, semakin banyak. Nah, oleh karena itu jangan sampai nanti masyarakat antipati sama dinas sosial ya gara-gara BLT ini. Maka prosedur ya pendataan itu harus bagus, transparansi
Ya, nah itu yang kita harapkan sebenarnya. Nah, karena biasanya untuk keputusan pusat, akhirnya yang repot kota dan provinsinya. Pusat enak, mereka tidak turun ke sini, cuma taunya ngomong. Yang kasihan itu yang dinas sosial kota dan provinsi. Ya akhirnya kota dan provinsi yang disalahkan ya, padahal sebenarnya datanya dari pusat ya Pak Hadi ya. Iya betul. Lagi pula sekarang keuangan negara tidak cukup bagus. Ya. Jadi sebaiknya kalau menurut Pak Hadi sendiri untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat ini seperti apa sih sebenarnya prosesnya? Kalau saya sih ya tentu tadi pendataan kalau misalnya dikasih pilih tadi mendingan subsidi ya BBM yang dilakukan ya, karena saya lihat ini pemerintah sudah tidak mau dengan rakyatnya masalah penurunan BBM ya. Misalnya ya, jadi oleh karena itu ya betul-betul ya tadi ya karena BLT itu sih kalau mau dikasih juga di Kota Makassar dengan barangkali berapa yang kisaran peserta yang dapat di Makassar, kalau mau semuanya dapat saya rasa juga tidak cukup, akan kewalahan juga. Kalau data di Makassar berapa nih Pak penerima BLT? Kalau datanya 40.298. 40.000 keluarga ya, 40.000 keluarga nih Pak Hadi. Iya. Berdasarkan data yang nggak cukup ya Pak ya? Kalau saya sih lihat nanti Pak, kalau 42 itu kemudian yang nanti masuk di kantor pos tidak selesai begitu, ribut lagi. Nggak sama datanya 40.000 tapi di kantor pos nggak nyampe 40.000 Pak. Memang biasa terjadi seperti itu Pak? Iya, apalagi sekarang ini ada lagi masalah di masyarakat itu, LPG 3 kg bakal ditarik, warga dapat kompor dan wajan listrik gratis. Apaan ini? Listrik naik. Listrik naik ya. Aduh ini kayaknya mulai banyak ini yang akan dibebani oleh masyarakat. Keluhan apa sih sebenarnya yang di DPRD, keluhan masyarakat yang paling banyak Pak Hadi terima setelah BBM ini naik? Kami hampir setiap hari dapat pendemo ini. Baru yang selalu yang disorong orang-orang PKS untuk melayani pendemo. Ya. Nah ini kan bukan masalah kita akhirnya di DPRD itu hampir tiap hari di demo. Ya, padahal kota ini kasihan juga sudah semuanya teman-teman tidak ada yang sepakat dengan kenaikan BBM. Cuma yang teman-teman yang lain partai ini mungkin ketakutan dengan partainya. Ya. Okay. Nah, oleh karena itu mungkin yang paling ini sekarang urgen ya apa yang harus dilakukan, jangan sampai ya masyarakat terdampak ini ya masalah perut yang susah. Artinya ya kapan masalah perut itu yang susah dipenuhi, maka ya kriminalitas akan terjadi di mana-mana ya. Iya. Oleh karena itu ya tentu bagaimanalah dinas sosial, ya tidak harus dinas sosial, kolaborasi semua dinas. Ya. Ya karena hampir semua dinas itu ada program-program pemberdayaannya. Kasihan kalau cuma dinas sosial yang diserang nantinya. Iya betul. Ya, karena itu baik juga di legislatif maupun pemerintah Kota Makassar ya harus betul-betul bekerja sama ya dengan adanya aturan pusat ini lagi. Yang saya rasa juga akan, tadi saya mengatakan jangan sampai data 42.000 itu yang layak mendapatkan tiba-tiba cuma dikasih 20.000. Ya. Oke. Karena ini ribut. Ini kayaknya mesti dipantau juga nih Pak, harus dikawal terus sama DPRD nih Pak, kalau begitu. Ya jelas, fungsi kami ada di situ, ya pengawasan. Ya. Oke baik. Terima kasih banyak Pak Hadi. Ini kayaknya mau ada demo lagi nih Pak, harus siap-siap dulu nih. Ada isu. Oke, Pak Hadi Ibrahim Baso, terima kasih banyak untuk waktunya. Iya, sudah memberikan pendapat juga di hari ini. Iya, makasih banyak Pak ya. Selamat. Ya. Selamat bekerja Pak, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kehadirannya juga di Makassar Insight di siang hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi dia kita komentar dari anggota Dewan ya. Jadi memang banyak yang setuju, ada yang enggak ya. Ada yang merasa bahwa BLT udah tepat sasaran, ada yang merasa oh ini enggak tepat sasaran. Kalau menurut Pak Rahmat sendiri untuk BLT udah tepat sasaran belum sih Kak? Tadi yang saya sampaikan Mbak Pris,
DTKS kita ada 153.000 sekian KPN keluarga. Iya. Toh penerima BLT BBM ini hanya 40.298 tadi yang saya sampaikan. Artinya apa? Ada dari mungkin lebih dari setengah kita, hampir 3/4 warga kita yang belum tercover di BLT BBM ini. Masih banyak kan? Masih ada melalui anggaran pusat. Saya kira kami yang notabene juga sebagai unsur pemerintahan paling bawah di tingkat kabupaten kota, apa yang menjadi kebijakan pusat mau tidak mau, suka atau tidak suka, Harus tetap dijalankan. tetap harus dijalankan Iya. karena ini adalah amanat dari pemerintah pusat yang mau tidak mau kita juga harus sukseskan. Terkait dengan yang 40.298 itu, apakah itu semua sudah tersalurkan undangannya? Saya yakin dan percaya itu tersalurkan. Namun apakah diketahui orangnya itu ada atau tidak? Apakah dia sudah meninggal? Ataukah dia mungkin sudah pindah? Ataukah dia sampai saat ini mungkin kita tidak tahu di mana juntrungannya alamatnya. Itu kan pasti ini yang terjadi di bawah. Iya. Olehnya itu untuk penyerapan 100% daripada keseluruhan 40.298 ini saya yakin itu tidak mungkin lah. Karena tadi Anda saya sampaikan Ada banyak kendala ada ya. kendala. Ada yang notabene sekarang masih terdaftar dari Kemensos, itu sekarang yang untuk penerima undangan mungkin sudah ada yang pindah, meninggal atau tidak diketahui lagi alamatnya di mana. Oke. Itu yang Iya, jadi memang banyak faktor juga ya sehingga tidak bisa tersalurkan dengan baik. Nah, kalau salurkan 100%. iya tersalurkan 100% bukan dengan baik ya. Tersalurkan 100%. Ini harus direvisi ini, Smart Listener. Tersalurkan 100%. Oke. Tadi juga saya sempat ngasih pertanyaan, ini lebih baik mana sih BLT atau subsidi BBM? Saya juga mau nanya nih kepada Pak Rahmat. Kita tahan dulu ya, Smart Listener. Kami akan segera kembali di Makassar Insight sesaat lagi. Ya, Smart Listener, kembali lagi di Makassar Insight. Oh, aduh, seru sekali kalau kita ngomongin BLT, ngomongin BBM ini ya. Makanya tadi saya bilang di awal, ini lagi hangat-hangatnya. Gorengan tuh kalau hangat-hangat enak dimakan nih untuk dihidangkan. Nah, tadi sempat bertanya juga, Pak, sebaiknya BLT atau BBM? Iya, menurut Bapak mungkin semuanya baik ya, apapun yang dibuat oleh pemerintah. Gimana, Pak? Saya kira begini, Mbak. Plus minus apa yang menjadi kebijakan pemerintah saat ini, saya kira mungkin semua sudah dilalui dengan tahapan-tahapan pembahasan yang notabene inilah yang menjadi ending daripada kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan kami sebagai unsur pemerintah daripada unsur pemerintah di tingkat kabupaten kota menjalankan yang menjadi ending daripada keputusan kebijakan yang sudah diambil ini. Saya kira memang apa yang menjadi kebijakan inilah yang mesti kebijakan pelik yang pemerintah memang berikan, dan saya kira kita sudah melalui pembahasan yang cukup matang lah ini apa yang menjadi keputusan sekarang. Oke. Baik, Pak, ini udah banyak banget ini pertanyaan yang masuk di YouTube dari Smart FM Makassar ya. Kita bacakan dulu. Ada dari Andi, sedikit membantu sih sebenarnya bantuan ini, tapi kadang sebagian masyarakat menggunakan BLT tidak sesuai peruntukannya. Lantas bagaimana memastikan bantuan ini digunakan dengan tepat? Saya kira memang yang namanya BLT tunai, yang memang kalau kita menarik tunai, kami harapkan memang untuk masyarakat ini kita himbau betul-betul membelanjakan ke hal-hal yang lebih produktif. Hal-hal yang lebih produktif, tidak membelanjakan untuk hal-hal yang notabene kontraproduktif untuk dirinya. Contoh, membeli rokok, kan tidak kontraproduktif untuk dirinya. Tapi kalau untuk membelanjakan sembako, membelanjakan hal-hal yang untuk kebutuhan sehari-hari, saya kira itu wajar. Yang paling salah lagi tuh Pak, kalau terima BLT beli chip Pak. Ya. Itu lebih parah lagi tuh Pak. Iya, lebih sangat kontraproduktif kalau gitu. Iya. Lain kali nanti kalau pas dikasih BLT untuk beli apa? Main game kah? Langsung ditanya. Gamer satu bukan? Hati-hati juga loh Mbak Pris. Iya. Saya kira memang sekarang itu kalau yang tadi yang Mbak Pris sampaikan, kemungkinan sekarang sudah terblok tuh. Dan sudah masuk kategori perjudian ya? Online lah sekarang. Online ya, perjudian online ya masuk situ ya. ya. Atau bagaimana lah, iya. tahu.
Oke, Karena baik. saya lihat memang sudah ada banyak counter-counter yang memperjualbelikan itu sudah tertutup sekarang. Oh, udah tertutup. Padahal tadinya itu terang-terangan kan. Jualan, Pak. Oke, ada lagi nih. Bagaimana memastikan semua masyarakat secara pendapatan kurang bisa terima BLT? Karena sejauh ini saya sendiri belum mendapatkan BLT. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar nih ya. Jadi datanya semua dari pusat gitu. Jadi di bawah tinggal menjalankan aja. Persyaratannya juga udah tadi. Persyaratannya ini ada pertanyaan persyaratan, Pak. Tapi tadi juga udah dijelasin. Bantuan ini per kepala keluarga kah atau semua masyarakat yang memang penghasilan di bawah 3,5 juta? Ya, jadi per kepala keluarga ya. Ini per kepala keluarga Mbak Pris dengan kalau untuk BSU tadi yang notabene sebagai pekerja yang dia upahnya di bawah 3,5 juta, mungkin saja dia sebagai terdaftar di BSU, dia mendapat bantuan subsidi upah. Yang besarannya kalau saya tidak salah itu 600.000 lah. 600.000. Oke. Iya. BLT ini banyak macamnya ya. Iya. BLT ini udah kayak krem muka ya, banyak macamnya. Saya kira BLT ini hanya satu macam saja. Satu macam. Kebijakannya tadi yang saya sampaikan, yang pertama itu BLT BBM yang melalui Kemensos. Yang kedua itu ada bantuan subsidi upah melalui Kemenaker. Dan yang ketiga itu tadi yang saya sampaikan, ada bantuan subsidi untuk transportasi umum, nelayan dan UMKM. Dan Pak Wali Kota juga akan menambahkan insya Allah terkait dengan subsidi untuk tanaman produktif untuk di lorong-lorong wisata kita. Ini dalam rangka memang penekanan inflasi khususnya untuk di Kota Makassar. Jadi memang Pak Wali akan mendorong masyarakat kita untuk lebih produktif dalam rangka menggalakkan bagaimana supaya bisa warga kita di lorong ini bisa lebih berkembang lah. Tidak semuanya bertumpu kepada sektor-sektor pembelanjaan secara konsumtif, baik di pasar maupun di swalayan-swalayan yang ada di Kota Makassar. Oke, baik. BLT ini banyak macamnya. Datanya dari mana? Ya udah tadi dijawab ya, Mbak Ngawing. Ada bonansa nih Pak. Misalnya nih, saya masih lajang, wah jomblo Pak. Bonansa yang saya tahunya yang bawa pistol itu ya. Bener-bener. Ada juga ya ternyata namanya bonansa. Pasti orang tuanya nih pencinta film itu ya Pak ya. Saya pencinta suka nontonnya yang koboi-koboi gitu, yang pergi koboi-koboi kayak gitu. Iya, koboi bener. Nah, dia kasih pertanyaan Pak Bonansa. Misalnya nih saya masih lajang, wah jomblo nih Pak. Iya, aduh. Memang jomblo banyak masalahnya kayaknya nih Pak. Saya doakan supaya secepatnya naik pelaminan Pak Bonansa. Oke. Kemudian gaji bulanan sesuai yang disyaratkan pemerintah. Kemudian bagaimana saya mengeceknya bahwa saya salah satu penerimanya? Oh, kayaknya dia bertanya BSU nih. Iya. Jadi informasi yang saya dapat, Mbak. Iya. Teman-teman ini kan sudah menyetorkan rekening banknya. Ini terkait dengan informasi yang saya dapat. Rekening banknya khusus untuk di debit di BPJS Ketenagakerjaan. Oh, oke. Di BPJS Ketenagakerjaan inilah mungkin yang diberikan datanya untuk ditarik. Ini loh pekerja kita yang notabene upahnya di bawah 3,5 juta. Oke. Jadi Pak Bonansa rajin-rajin mami cek rekening tak siapa tahu memang ada masuk. Iya tahu. Iya mami kan juga Pak Bonansa di. Oke. Pak, gimana kriteria penerima BLT BBM katanya bisa digaji 3,5 juta. Oh iya, ini udah tadi jawab. Saya ini pekerja kasar dan bukan pekerja kantoran. Pemasukan 600.000 Ji. Apakah masuk kriteria yang dibilang miskin? Miskin kayak gimana? Itu bisa mendaftar mandiri di BPJS Ketenagakerjaan, Pak. Dengan beberapa jaminan yang ada di BPJS. Kalau memang dia pekerja non kasar formal, ya, kuli kayak kuli gitu Pak ya. Pekerja non formal untuk bahasa BPJS. Bahasa BPJS. Oke, baik. Oke, silakan mungkin ini Nima bisa langsung ke BPJS aja daftar ya. Untuk mendaftar mandiri. Paling tidak memang yang tercover mungkin saja ini untuk awal tercover kepesertaan mungkin paling lambat Juni kemarin. Tapi mudah-mudahan karena kalau kita masuk ke pesertaan BPJS sangat banyak manfaatnya Mbak Pris. Apalagi memang nanti kalau di hari tua kita sudah tidak produktif lagi. Ada yang kita bisa tunggu melalui jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Oh, Ketenagakerjaan adalah jaminan. Pak, kenaikan BBM dirasakan oleh semua orang, berarti berhak menerima BLT bukan hanya miskin atau pekerja. Bah, saya juga merasakan kenaikan BBM. Berarti saya juga layak untuk mendapatkan BLT. Oke. Sepakat dengan sikat sepatu. Kasihan tuh yang tidak dapat menerima BLT sementara merasakan juga kenaikan BBM.
Lalu ada lagi, perlu dikaji Pak, yang dikatakan miskin itu seperti apa? Banyak di lapangan miskin tapi punya motor, ada cicilan. Oh itu bukan miskin dong. Berarti masih bisa mencicil. Sepertinya dia miskin karena cicilan deh Pak. Oh iya. Iya. Makanya memang kebutuhan itu harus berbanding dengan gaya hidup. Betul. Susah juga memang kalau memang gaya hidup tidak sebanding dengan apa yang menjadi kebutuhan tak. Yes. Jadi Betul. bedakan keinginan dengan kebutuhan. Kebutuhan. Jasa kita ingin ini, tapi kebutuhan bukan untuk itu. Saya mau kamera umpamanya, saya ingin kamera, tapi kebutuhan tak belum tentu dulu kamera. Ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Contohnya bukunya anak-anak yang lebih mendesak untuk dibelikan. Nah, itu kebutuhan, bukan keinginan. Bukan keinginan. Oke, terakhir nih Pak dari Risna. Pak, kalau dana tidak tepat sasaran dikarenakan RT yang memprioritaskan keluarga sanak saudaranya yang memang tidak pantas mendapatkan. Contoh rumah lantai 2, ada kendaraan lebih dari 1 unit, ada AC. Itu kalau melapor di mana? Saya yakin itu Pak RT RW tidak melakukan itu. Karena tadi yang saya sampaikan Mbak Pris, sumber datanya ini semua sumber data dari pusat. Pak RT RW yang ada di bawah itu hanya membantu pemerintah kota, membantu PT Pos untuk mendistribusikan undangan kepada KPM-KPM yang ada di wilayahnya. Jadi terkait dengan data ini sama sekali tidak ada pelibatan daripada RT RW, karena RT RW hanya betul-betul mendistribusikan undangan yang notabene sudah terdata melalui Kemensos yang diteruskan PT Pos untuk ditindaklanjuti ke KPM. Tapi kalau ada kayak gitu Pak, melapor di mana tuh? Saya yakin jangan bagi kasih undangannya itu kalau memang sudah nyata keadaan rumahnya dan mungkin saja memang pada saat pendataan tahun-tahun sebelumnya dia masih kategori miskin. Kan tidak mungkin juga keadaan seseorang hidupnya gitu-gitu terus ya. Hidup terus saja. Mungkin alangkah meruginya orang kalau keadaan hari kemarin sama dengan hari-hari sebelumnya kan, apalagi hari ini. Mungkin saja dengan rentan waktu 3 tahun ini bisa saja langsung berubah dianya kan. Olehnya itu kalau memang ada yang seperti begitu, Pak RT RW kalau bisa tidak usah diberikan undangan, disimpan saja undangannya, dilaporkan ke PT Pos bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan BLT. Dengan alasan kita jebret nih keadaan rumahnya sehari-harinya, keadaan rumahnya, kita laporkan ke PT Pos, kita tidak bagikan ini Pak dengan keadaan yang kita lihat kesehariannya dan kita arahkan fakta di lapangan bahwa yang bersangkutan sudah tidak layak lagi diberikan. Oke. Kalaupun juga ada masyarakat yang menemukan hal seperti itu, yang pemberian yang tidak sesuai, mungkin bisa langsung melapor ke lurah kecamatnya masing-masing tapi ya. Saya juga berikan ke hati nuraninya teman-teman yang notabene KPM yang mendapat yang seperti begitu. Kembalikan ke hati bahwa kalau memang kita sudah tidak layak untuk mendapat yang seperti begitu, jangan magi jual terima kata waliwato, masih ada hak-haknya orang lain, masih ada orang yang lain yang lebih membutuhkan daripada kita, yang lebih bermanfaat. Kasihan juga kalau ada hak orang lain yang kita kebiri. Tapi di BLT ini kan haknya itu kan sama, karena kita lihat ada pembagian undangannya, tapi paling tidak tidak usahlah dicairkan. Tidak usahlah dicairkan. Oke, itu dia. Ya, solusi yang baik. Kalaupun juga dicairkan, kasih pada itu tangga yang tadi tidak mampu. Ya, paling tidak bisa begitu lah. Iya. Komunikasikan dengan PRT, sama kasih itu dari yang mungkin. Iya, jangan misalnya. Jangan misalnya, tapi tergantung kita supaya jangan sampai lagi ini diputarbalikkan menjadi hal yang dipersyaratkan. Tapi ini kebijakan dari kita, karena ketentuan siapa yang mendapatkan undangan itulah yang mencairkan. Oke, baik. Mau diperuntukkan untuk apa itu? Silakan. Tapi paling tidak jangan mencairkan, karena tali wali watomi kalau keadaan sekarang sudah bagus. Kita masih mau berharap yang seperti begitu. Iya, betul. Oke, Pak, terima kasih banyak ini Bapak Rahmat sudah. Pak Rahmat, nggak terasa ya kita ngobrolnya. Iya, bahkan mau nambah durasi lagi 1 jam ini Pak. Nanti lebih banyak komen lagi Pak. Siap. Saya jomblo Pak, saya belum dapat BLT Pak. Lebih kecurhat kayaknya nih. Oke, Bapak Rahmat, Bapak Toba, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Makasih, Alhamdulillah, makasih. Kehadirannya juga di studio Smart FM. Nanti kita panggil lagi ya Pak kalau ada BLT lagi.
Jangan sebatas BLT ya. Oh, jangan sebatas. Ini aja kegiatan-kegiatan Kegiatan lainnya. iya. Dinas sosial ini banyak kegiatannya. Topik lain, siapa tahu masih ada topik lainnya, kita bisa bahas Kita bersama. bisa ngobrol. Oke deh. Baik, makasih banyak. Sukses untuk Bapak. Selamat bekerja makasih, kembali. Iya. Dan kepada seluruh penanya juga tadi di YouTube dari Smart FM Makassar juga terima kasih juga untuk partisipasinya di Makassar Insight kali ini. Smart Listener, Makassar Insight akan hadir kembali di hari Kamis dengan topik dan juga tema menarik lainnya. Saya Priscilla Rini pamit undur diri. Selamat siang, sehat selalu untuk Anda dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.